Kok bisa internet padam? Cuma di sini loh. Kalau di Jawa Cuma di kayaknya sini ya? baru 30 menit lah. Enggak 30 menit. Berapa menit internet padam aja kayaknya bakalan langsung heboh. Sama dosen PIC sini. Harus pakai kartunya Telkomsel. Kalau nggak pakai Telkomsel, kalian nggak bisa internetan gitu. Pas nyampe sini, ya sekitar semingguan baru sampai sini tuh internet padam. Selamat datang kembali di Sine Art Podcast Jaya Selalu di Udara. Episode ke-5 ini kita menghadirkan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu mahasiswi PMM di Universitas Musa Mus Merauke. Ini dia Dewi. Yeay. Ya, selamat datang Dewi. Iya, terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Hoirunisa. Saya asalnya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, asal kampus saya. Saya juga asli dari Cirebon, Jawa Barat. Sampurasun. Oke. Nah, kali ini tema podcast kita ya Dewi ya, adalah pengalaman mahasiswa PMM selama berkuliah di Universitas Musa Mus Merauke. Nah, bisa nih kita perkenalan dulu gitu ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang gitu kan pemirsa. Ya. Iya, kalau di kampusku itu tak kenal maka ta'aruf. Oh, tak kenal maka ta'aruf, luar biasa ya. Oke, luar biasa slogannya. Oke, yang pertama-tama boleh gitu kamu perkenalkan nama kamu, terus asal kampus dari mana, terus ya asal daerah kamu juga apa? Aku dari Cirebon, teman-teman. Dari asal kampus saya Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya asli dari Cirebon juga. Cirebon itu di Provinsi Jawa Barat, di Pulau Jawa. Waktu kesini jarak tempuhnya sekitar 9 jam naik pesawat. 9 jam ya? Iya, kurang Luar biasa. lebih. Itu transit atau gimana? Transit dulu. Kita pertama ke Makassar, terus ke Jayapura, baru ke Merauke. Itu berapa jam di Makassarnya? Di Makassar itu kita transit cuman 30 menit, di Jayapura cuman sebentar, cek tiket aja langsung berangkat lagi ke sini. Oke, by the way, Dewi ya, kamu kampusnya di Universitas apa tadi? Muhammadiyah Cirebon. Muhammadiyah Cirebon Iya. ya. Berarti itu di salah satu kota di Jawa Barat ya? Iya, kota di Jawa Barat. Oke. Luar biasa ya. Apa yang memotivasi kamu gitu untuk mendaftar di salah satu kampus di ujung timur Indonesia gitu? Ya, yang pertama sih awalnya saya nyari yang paling jauh. Karena kapan lagi ke Merauke kalau misalkan nggak dari program dari Mas Menteri ini yang slogannya itu benar-benar berarti sampai sekarang. Saya mau pulang juga masih membekas, yaitu bertukar sementara bermakna selamanya. Itu bertukarnya sementara cuma 1 semester tapi maknanya benar-benar sangat dalam. Oh ya, sebelumnya ini podcast apa ya ini ya? Kok nggak kenalan balik? Aduh. Luar biasa ya. Dewi ini salah satu mahasiswa yang mendaftar di FISIP gitu kan? Iya. Kalau boleh tahu itu jurusan kamu di Universitas Muhammadiyah Cirebon memang FISIP. ilmu administrasi negara ya? FISIP. Di sana jurusannya ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan, iya. Saya dulu ini sih S1 saya ilmu hubungan internasional, S2 saya ilmu politik. Oh, Iya, ya FISIP juga ya. FISIP juga luar biasa. Jadi kamu ada mengambil mata kuliah lintas jurusan enggak? Ada. Oh, ada ya. Saya ngambil di jurusan hukum sama PJKR. Jurusan hukum itu prodi apa? Maksudnya mata kuliah Mata yang kamu kuliah pelajari? hukum pemerintahan daerah. Kalau yang di PJKR itu kesehatan mental. Kesehatan mental ya? Iya. Itu kalau boleh tahu nih ya, boleh spill sedikit apa relate-nya, apa korelasinya kesehatan mental dengan FISIP gitu. Oh, ya kenapa kamu ngambil itu? termotivasi ya Iya. mengambil itu? Karena menurutku di FISIP itu kan orang sosial ya. Iya. Ketemu sama masyarakat gitu. Kalau misalkan kita nggak belajar dari kesehatan mental kita juga kan penting. Selain mental kita yang penting, kita ketemu orang, ketemu masyarakat, ketemu sama banyak-banyak tipe-tipe orang juga kan kita harus bisa mengimbangi gitu. Jadi dari belajar di kesehatan mental juga saya rasa itu benar-benar membantu karena yaitu kita juga perlu sosialisasi yang betul-betul matang untuk ketemu sama masyarakat. Luar biasa ya, barusan saya dapat gitu ya pemirsa, di jurusan FISIP yang nyata-nyata ilmu sosial itu ada pemerhati kesehatan mental, kan biasanya di psikologi gitu ya. Psikologi, kesehatan masyarakat itu yang memperhatikan kesehatan mental. Memang sih sebenarnya di masyarakat kita itu yang kurang adalah konsultan pelayanan kesehatan mental seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan ya Dewi, kamu beberapa tahun ke depan itu akan menjadi seorang konsultan
pelayanan Amin. kesehatan mental di tingkat Pemda Amin. Cirebon ya. Amin. Nah, by the way, kalau boleh tahu hobi kamu apa sih? Hobi aku jalan-jalan ke tempat yang belum pernah aku datengin. Salah satunya ini juga tujuan ke Merauke. Nah, kira-kira ya boleh dong di spill ya ke pemirsa YouTube podcast Sini Art, Sini Art Podcast. Kamu ada tempat nggak di Merauke ini yang menjadi favorit? Sampai saat ini yang masih jadi nomor satu itu adalah Pantai Payung. Pantai Payung. Di belakang rusun kami itu ada pantai. Karena pantai itu masih asri, jadi pas kesana itu pantainya masih bersih dan sunsetnya itu benar-benar luar biasa cantik banget. Lihat burung-burung terbang, matahari terbenam, deburan ombak, pantainya walaupun pasirnya nggak putih ya, tapi tetap jadi asri nomor gitu satu. ya. Iya. Terus yang nomor 2 kira-kira tempat nongkrong di area kota gitu. Oh, yang Di mana? di perkotaan. Iya. Kalau di perkotaan aku sukanya beli es krim di itu sih. Di mana itu? Di Orange. Oh, di Orange. Iya, Orange, jadi Orange itu ada kayak supermarket kan. Kalau di sini ya. Oke. Iya, Iya, gitu. ini yang salah satu hal yang aku mau bahas gitu kan di salah satu kabupaten di salah satu kota tertimur, Iya. ujung timur Indonesia itu kita nggak punya mall guys. Serius. Iya, tapi gimana ya? Nggak ada bioskop, nggak ada ya. Yes, that's why. Iya. Waktu pertama kali menginjakkan kaki di sini, yang hal pertama yang saya cari adalah where is the cinema, mana bioskop? Iya, nggak ada. Luar biasa. Saya kalau misalnya lagi penat gitu kan, saya mau nonton mau ke bioskop, tapi di sini tuh nggak ada. Nggak ada bioskop, Jadi, nggak ada mini zoo. Maksudnya kan biasa kayak Minimarket ya. iya minimarket kayak Alfamart, Iya, Indomaret iya, itu iya. nggak ada. Yang 24 jam di sini itu nggak ada. Kata soal. Itu yang kamu maksud Orange itu di jalan mana? Karena kan ada Orange di Jalan Ahmad Yani ada. Nah, Jalan aku di Mandala ya. Orange yang besar. Oke. Uh-uh. Kalau saya sih pribadi nyebutnya itu MTOS kan tulisannya Oh ya, Merauke Merauke Toast. Toastker. Iya, di situ Merauke Lebih kerenan Toastker. dikit lah ya Iya. gitu. Iya, di situ kan ada es krim yang 5.000-an. Oh, iya. Nah, di situ sambil belanja mingguan karena kan kita di sini masak sendiri jadi harus nyetok bahan. Jadi kadang setiap 2 minggu atau seminggu sekali ya ke Merauke Toastker itu sambil belanja sambil makan es krim. Nah, itu. Tahu nggak kalau Bapak. misalnya saya ke MTOS itu saya kemana? Ke apa sih nama istilahnya time zone ya? Oh iya, tapi ada bukan namanya tempat time game zone, apa gitu. sih zone 2000. Iya, saya tempat biasa main game iya, gitu. betul. Iya, Main iya. basket terus mengendarai mobil gitu, Iya, main iya. balap mobil dan lain-lain. Itu sih saya. Nah, untungnya ada loh di sini Untungnya itu. ada ya. Nah, ini ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kamu sudah kuliah gitu kan kurang lebih selama 6 bulan di Universitas Musa Mus. Itu kamu bisa bandingkan enggak kondisi perkuliahan di Universitas Muhammad di Cirebon dengan Universitas Musa Mus Merauke itu kayak gimana? Bener-bener banyak perbedaannya. Apalagi pas pertama datang di sini itu jaringan mati. Oh, waktu kamu pertama kali datang? Ya. Oh iya ya. Sekarang mau pulang mati juga. Jadi pas awal KRS nggak ada internet. Pas mau ngambil KHS juga nggak ada internet. Jadi yang benar-benar berasa itu di sini karena pertama jalan kaki ya mungkin. Kalau misalkan di kampus sendiri kan naik motor. Kalau di sini nggak ada motor, kita merantau jadi jalan kaki. Untungnya deket kampusnya. Untuk pembelajaran itu di sini berasa sama teman-teman OAP dan teman-teman pendatang. Kan ada yang dari Makassar, dari itu kan kadang di kelas itu kita harus ngajak teman-teman yang orang asli Papuanya itu untuk bicara lebih dulu. Oh gitu. Iya, kadang kalau kitanya diem aja ya mereka diem aja gitu. Jadi kayak ada gap. Tapi kalau misalkan kita udah ajak ngobrol, mereka juga seru sebenarnya diajak ngobrol juga. Terus mereka kadang tiba-tiba kayak ngajak, ayo main yuk ke sini gitu. Cuman itu kita harus mencoba membuka obrolan dulu sama teman-teman yang orang asli Papua. Ya, itu sih salah satu tantangan gitu yang kita hadapi gitu. Tidak hanya mahasiswa orang asli Papua gitu, tapi di seluruh masyarakatnya kita harus istilahnya membangun atau memberdayakan mereka. Karena ini ya salah satu berkaitan dengan pertanyaan kamu tadi yang belum saya jawab. Ini sebenarnya podcast apa ya? Oh iya, itu kelewat ya ampun. Kan gini, Dewi saya tuh punya cita-cita jadi produser sebenarnya. Mantap.
Oke, produser, tapi kan nggak kesampaian. Heeh. Ini apa, orang tua maunya saya jadi dosen Dosen. gitu. Terus saya pilihnya di Merauke dan keterimanya di sini gitu kan. Nah, saya lihat ini kayaknya kalau kita apa namanya berdayakan orang-orang di sini gitu, ini bisa berkembang gitu kan. Ini honestly itu belum ada gitu kayak komunitas perfilman di Kota Iya, Merauke, di sini belum ada Iya. ya. Jadi saya membentuk komunitas sinematografi Merauke itu tahun 2022. Wih, 2 tahun lalu lah ya. Iya betul. Itu waktu apa beberapa bulan setelah saya sampai di sini, saya ada riset gitu kan. Ini komunitas ada ya? perfilmannya belum ada di Kota Merauke. Jadi saya punya visi untuk menjadikan Merauke itu seperti Hollywood, seperti Bombay gitu, Iya. yang mempunyai kayak komunitas perfilman namanya Bollywood gitu kan. Nah terus film kita ada yang judulnya Break Up itu dirilis bulan Desember, di launching ya. Pemirsa boleh dilihat lagi ya, ditonton lagi. Oke, sekedar Scroll. iya, betul, sekedar marketing ya gitu. Nah terus beberapa bulan setelahnya itu di tahun 2023 kita launching lagi film kedua, Nico and the Gang gitu. Itu pemerannya orang sini. Iya betul. Oh. Anak-anak mahasiswa. Wih, mantap ya. Terus juga iya sih, mungkin itu bisa digali kan, kadang kita butuh tahu. Ya, misalkan aku orang dari Jawa, pengen tahu Merauke. Kalau misalkan di sini nggak ada yang merekam Inisiasi, ya, keadaan betul. di sini, berbagi itu ya kita nggak bakalan tahu. Nah, iya, saya lihat kan mereka ini kan sebenarnya saya inisiasi gitu kan waktu itu. Dan rata-rata anak FISIP, meski ada beberapa juga kan tim editor kita dari FEB ada gitu. Dan dari FKIP juga ada anggota. Nah, itu satu komunitas gitu. Komunitas sinematografi namanya. Nah, kenapa bisa ada podcast ini? Tunggu dulu. Kan dalam satu komunitas ini anggaplah Hollywood gitu. Hollywood itu kan community, perkumpulan. Iya. House production itu lain lagi, rumah produksi seperti Pixar, Disney. Ya kan? Oh iya, jadi iya kan? itu kayak misalkan itu di Hollywood tapi ada anaknya lagi Betul, gitu. betul. Nah, jadi ada rumah di dalam Iya. komunitas. Jadi kita butuh yang namanya rumah gitu, rumah produksi dalam sebuah komunitas. Makanya Cine Art Production itu terbentuk jadi host production. Salah satu keluarannya adalah podcast, video pendek, sama nanti akan ada film juga yang mau di-launching seperti itu. Semoga ya langsung melesat. Apa Iya. tadi itu slogannya? Jaya selalu di udara. Nah, di udara tuh dari Merauke ke seluruh Indonesia, dunia lah. Betul ya. Jadi apa ya? Saya tuh di sini kan nggak ada bioskop tadi. Iya, nggak ada perfilman. Saya sangat gabut gitu kan. Jadi saya bilang, bagaimana kalau saya inisiasi deh, saya kumpulkan mahasiswa gitu kan. Kebetulan yang merespon cepat adalah anak PA saya gitu. Oh, Iya, jadi oke lah. Oke lah ya. Makanya film pertama itu muncul gitu dan ya booming lah. Ada viewersnya sekitar 1.500-an. Karena di sini juga baru. Betul, baru. Dan ya kita sempat diliput sama Air Mall Papua juga waktu itu. Apa yang saya lihat di sini ada beberapa anak yang mampu dalam mengedit video, merekam gitu kan, angle ini, angle itu. Nah, saya mau mengajarkan mereka seperti itu. Mulai dari manajemen praproduksi film, produksi sama post produksi itu sangat penting gitu dalam membuat sebuah film. Ya biar bisa punya bakat. Kalau nggak ada tempat menyalurkannya juga kan susah ya. Kalau misalkan udah ada rumah produksi ini kan mungkin yang teman-teman yang lain barangkali bisa ini tapi bingung mau menuangkannya di mana kan sekarang udah ada rumah produksi film gitu kan ya. Nah jadi ya makasih banyak. Jadi kita upload videonya konsisten gitu per pekan selama jaringan internet tidak padam. Oke ya, selama di Merauke nih, kesan-kesan kamu apa? Satu kata, mungkin 2 kata Merauke tadi itu yang bikin kaget, kok bisa internet padam? Cuma di sini loh. Kalau di Jawa kayaknya baru 30 menit lah. Enggak 30 menit, berapa menit internet padam aja kayaknya bakalan langsung heboh. Iya, luar biasa. Ini kan apa ya? Kamu tahu nggak kalau provider di sini yang diizinkan tuh cuma Telkomsel doang? Iya. Jadi pas kesini kan aku sebenarnya pakai provider lain ya, pakai XL. Pas kesini saya juga waktu datang dari iya langsung kan dikasih tahu sama dosen PIC sini,
harus pakai kartunya Telkomsel. Kalau nggak pakai Telkomsel, kalian nggak bisa internetan gitu. Pas nyampe sini, ya sekitar semingguan baru sampai sini tuh internet padam. Sekitar sepekan ya. Iya, dan itu kami kira handphone yang rusak. Kenapa ini? Handphonenya rusak, ternyata satu asrama langsung ribut. Ini ternyata nggak nyala, ternyata. Itu sih yang kesan yang sangat membekas, mungkin yang nanti bakal saya ceritain ke teman-teman di Jawa kalau ada daerah yang padam internet gitu. Terus juga di sini itu banyak ikan. Ikan apa yang terbanyak? Ikan rawa. Ikan rawa ya. Jadi ikan mujara itu gede banget, bisa sampai segini. Dan itu baru pertama aku lihat ikan mujair sebesar itu. Karena paling kalau di tempatku ya ikan-ikan normal lah. Di sini lihat itu kayak kalau kata orang gigantisme gitu kan, sebesar itu ikannya. Ikan rawa. Ikan rawa berarti kamu pernah ke pasar ya? Ya, Oh, pernah gitu. pasar Wamanggu, Pasar pasar Wamanggu. sore juga, yang pasar ikan gitu. Itu apa ya menurut kamu infrastrukturnya di Merauke ini? Nah, kalau pasar Wamanggu itu karena kebanyakannya orang Jawa yang jual ya kalau di pasar Wamanggu, beda sama di pasar sore. Kalau di pasar sore itu sebenarnya tidak memadai menurutku ya, karena cuman gubuk-gubuk aja. Walaupun memang jualannya cuma sore dan ikan, kenapa pemerintah nggak ngasih fasilitas yang memadai gitu? Karena ya itu, mereka kayak sediain meja sendiri, gubuk sendiri gitu. Sedangkan malah di situ penjualnya itu orang-orang yang asli Papua kebanyakannya. Karena kan mereka mungkin ambil dari rawa ya dan dijual ke pasar ikan, pasar sore itu. Itu fasilitasnya disediain sama penjualnya gitu. Iya, sepertinya kayak gitu. Soalnya kan cuman meja dari kayu dan itu juga jelek gitu. Beda sama yang di pasar Wamanggu kan di dalamnya karena memang kayak ada kios-kios kecil di dalamnya gitu. Ada tangga juga. Kalau yang di pasar sore itu kayaknya perlu dibangun sama pemerintah. Itu ikon di Merauke juga sebenarnya kan pasar sore. Kalau yang lain kan pasar tuh pagi. Kalau di sini pasar ikan kan adanya sore. Jadi ini ya perlu adanya namanya pemerataan pembangunan. Iya. Kamu ikut kelas perencanaan pembangunan kan? Iya, ikut. Sayang banget tapi kita nggak satu. Iya benar. Jadi ada kendala teknis. Jadi saya dipindahkan. Itu bagaimana itu dalam merencanakan pembangunan? Mungkin bisa, yaitu pemerintah harus melihat bahwa potensinya juga banyak dari membangun fasilitas. Selain di samping kapsul waktu, kenapa nggak sekalian dibangun pasar ikannya? Kapsul waktu kan itu jadi ikon Merauke juga kan. Nanti kalau misalkan ada bule atau orang dari lain kan mau kapsul waktu, ini bau apa ya? Kok bau ikan gitu. Oh, ada pasar ikan. Ternyata pas menuju ke belakang lihat pasar ikannya, kok gini tampilannya. Kan kalau misalkan dibuat pasar ikan yang ya seenggaknya ada meja yang permanen atau apa yang bisa dipakai sama nelayan ikan itu kan kelihatannya lebih enak dilihat dan lebih rapi gitu kan. Kalau misalkan yang kayak sekarang kan kapsul waktu jadi ikon, belakangnya ada pasar sore loh, pasar ikan yang biasanya pasar pagi nih pasarnya sore. Pas lihat, wah kenapa ini sayang banget pemerintah gitu kan, kenapa nggak dijadiin ikon juga gitu. Tuh. Jadi itu kamu pernah ke Libra nggak? Ya, Brawijaya itu kan yang ada lampu. Iya, akronimnya Libra apa? Izakot. Bukan, itu slogannya, akronimnya kepanjangan dari Libra. Kamu tahu nggak? Lingkaran Brawijaya. Iya, Tahu dong, kan Luar udah biasa. 5 bulan di Merauke. Esensi dari program Kampus Merdeka, program pertukaran mahasiswa Merdeka itu apa menurut kamu? Kalau menurut aku yang pertama mungkin Mas Menteri itu memberikan kita kesempatan untuk berkenalan dengan saudara-saudara jauh kita yang ditakdirkan ketemu gitu. Contohnya ya saya nggak expect bakalan ketemu sama temen dari Medan, dari Aceh yang kalau misalkan nggak ada program ini mungkin nggak akan ketemu. Teman kamu paling banyak itu dari Jawa yang PMM angkatan ini? Campur. Menurut aku sih rata, semua dari Bali ada, dari Aceh juga ada, dari Sulawesi ada, walaupun ya memang yang banyak itu dari Jawa, tapi di sini tuh kita benar-benar menyatu. Jadi walaupun ada suku-suku, ya kita tetap akrab gitu. Apalagi sekarang udah akhir-akhir berasa sedihnya. Karena udah kayak keluarga kan. Kamu berangkatnya tanggal berapa? Kemarin tuh 4 September sampai sini dan sekarang pulangnya tanggal 16 Januari.
Berarti udah mau balik ya? Iya, udah mau balik. Menurut kamu ya, apa peluang dan tantangan itu selama berkuliah di Unmus? Generally sebagai warga kota Merauke. Kalau peluang, ini kan universitas terbesar di Papua Selatan ya, setelah Pamekaran kan seprovinsi yang paling bagus kan Musamus. Menurut aku peluangnya sangat besar karena mungkin dari provinsi Papua Pegunungan yang banyak putra-putri terbaik dari Papua itu bisa mengambil beasiswa di sini, karena setauku memang beasiswa di Musamus itu banyak. Betul. Iya, teman kelasku kan sempat ngobrol itu ternyata banyak beasiswa putra-putri asli Papua dan beasiswa dari Pemda juga kan banyak. Menurut aku Musamus harus jadi kampus terbaik selamanya. Amin, Walaupun nanti ya. ada kampus lagi gitu, seenggaknya ini jadi kampus yang benar-benar nomor 1 karena dari pertama ada, mahasiswanya juga banyak, dari Makassar juga ada yang sampai kuliah di sini. Itu juga kan jadi bukti kalau Musamus tuh memang jadi kampus yang bisa diincar lah gitu. Betul. Oke, berbicara mengenai Merauke, salah satu kota paling timur Indonesia, pastilah berbatasan dengan Papua Nugini kalau kalian lihat di peta. Nah, ini kamu pernah ke Sotan enggak? Pernah. Oke, bisa digambarkan gitu gimana perasaannya? Wah, saya berada di titik 0 km Indonesia nih. Iya. Gitu. Coba. Pas ke sana itu kita udah tahu Sotannya pas bagus ya, karena dengar-dengar kan kalau dulu memang tidak menjadi pemerhatian khusus di daerah-daerah perbatasan. Katanya baru tahun dari Pak Jokowi ini baru membangun daerah-daerah perbatasan di pos-pos lintas batas, salah satunya itu Sota. Kemarin kita itu ke sana karena di sana juga banyak anak-anak kecil dari PNG, kita juga dikasih kesempatan ke Papua Nugini dengan cara didampingi sama tentara. Waktu itu kita keluar dari pagar batas didampingi sama tentara pos lintas batas. Kita di sana bisa berinteraksi sama orang-orang PNG dan mereka juga bisa bahasa Indonesia dan campur Inggris mungkin ya kalau yang daerah kotanya, tapi yang di perbatasan itu memang pakainya bahasa Indonesia dan masih ada barter barang ternyata di Merauke dan di PNG. Tentu saja, karena beberapa di wilayah perbatasan Indonesia itu pasti akan terjalin namanya barter, entah itu perdagangan atau ya kayak transnational crime mungkin ya, yang paling marak gitu, yang ini yang masih susah, yang menjadi highlight bagi pemerintah untuk memberantasnya. Nah, kira-kira nih ya, ini pertanyaan terakhir gitu. Kita kan kamu kan jurusannya politik pemerintahan. Ya. Kira-kira ada enggak kebijakan khusus yang diperlukan sama pemerintah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan? Kalau menurut aku ya itu untuk pos penjagaannya itu lebih ditingkatkan lagi. Kalau sekarang kan memang ternyata sudah mulai bagus untuk Sotanya, tapi untuk di daerah-daerah perbatasan lain seperti di Bovendigul juga kan itu seperti ada perlu diperhatikan kembali, karena Indonesia tuh bener-bener kaya, kalau nggak kita jaga bener-bener ya bisa diambil sama orang gitu. Apalagi di sini kan ibaratnya masih asri, masih banyak flora fauna yang bagus gitu. Jadi pemerintah menurut aku harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar memperhatikan daerah-daerah perbatasan. Yang kurasa di sini ya mungkin infrastruktur jalan, akses jalan misalkan dari Merauke ke Boven, dari Merauke ke Asmat juga kan perlu diperhatikan gitu. Jalan Trans Papua mungkin sekarang udah mulai bagus, udah mulai bisa dilalui sama mobil-mobil yang nggak harus truk, nggak harus Hilux gitu kan. Hilux atau Hilux ya itulah mobil yang itu ya, yang mobil pick up yang besar itu. Jadi ya untuk memeratakan kesehatan, pendidikan juga kan perlu akses jalan yang memadai. Itu sih salah satu tantangan terbesar gitu kan di Indonesia Timur. Harus ada jalan yang bisa dilalui. Kasian juga kan anak-anak misalkan di daerah Asmat itu nggak bisa ke kota misalkan ke Merauke karena nggak ada jalan. Kalau misalkan jalannya udah bagus, mungkin ada taksi atau apa kan, kayak di Jawa kan bisa naik bis, bisa naik, mungkin suatu saat nanti kapan di Merauke ada kereta kan? Kereta kereta. Di sini kan belum ada kereta. Iya. Bermimpi dulu lah ya. Iya, harus ya pemerataan.
Semuanya berawal dari mimpi. Oh, by the way, tadi boleh nggak di spill slogan dari PMM? Oh iya, jadi dari pertukaran mahasiswa Iya, merdeka itu ada slogannya, jargon kan. Oh iya, kamu angkatan berapa PMM? Aku angkatan 3 berarti. Oke, angkatan S3. 3. Iya, itu Apa slogannya bertukar sementara bermakna selamanya. Bertukar sementara bermakna selamanya. Sementara cuma 1 semester tapi maknanya benar-benar banyak. Luar Apalagi biasa. di Merauke. Iya. Luar biasa sekali pemirsa. Kini tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak Dewi Terima sudah kasih mau Bumi. datang ke Terima kasih sudah podcast mengundang saya juga. kita. Ya betul. Oke, pemirsa jangan lupa klik like, subscribe, dan share video kami sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga kunjungi Instagram kami @cineart_merauke. Saya akan cantumkan di video dan deskripsi di bawah. Cineart Podcast, jaya selalu di udara.